Baik Ustadz, bagaimana kita meyakinkan ke orang di luar azwaja bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah benar? Kalau ingin meyakinkan bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah benar, ya diterangkan dalil-dalilnya. Kalau dalil-dalilnya, dalil akli, dalil nakli, Al-Quran, hadis diterangkan, nanti orang bisa yakin itu. Karenanya para asatid, adik-adik terutama yang kuliah, itu yang rajin. Ajaran ahlus sunnah itu dipelajari sedalam-dalamnya. Nanti kalau pengertiannya sangat mendalam, menyampaikan pada orang itu enak dan orang mantap dengan penyampaian kita dan bisa yakin. Dan alhamdulillah ya, kita ini kerja gini-gini, bikin acara begini lalu di live streaming. Itu banyak yang menonton di mana-mana, dan mereka masuk. Yang asalnya Wahabi kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang asalnya terpengaruh Syiah kembali ke Aswaja, terpengaruh liberal kembali ke Aswaja. Dan sepertinya di Riau ini dulu HTI banyak. Sekarang ini alhamdulillah kan sudah hampir gak kedengaran kan. Sudah gak kedengaran, alhamdulillah. Ya disampaikan dalil-dalilnya. Kalau dalil-dalilnya disampaikan ya mereka pasti ya berhenti. Kalau cuma ini yang benar harus dibuktikan benarnya mana. Jangan seperti Wahabi. Kalau Wahabi itu ya cuma menyalah-nyalahkan orang. Nanti ini nggak salah, nanti apa mereka? Mereka nggak punya hujah, malah mereka membalik mana dalilnya. Tanya balik mereka, nggak begitu mantapkan orang itu. Harus dijelaskan. Dan kita memang ini kader-kader Aswaja ini harus punya pegangan buku, pegangan kitab atau apa yang isinya lengkap tentang dalil-dalil Aswaja. YTWU Yayasan Tabung Wakaf itu menerbitkan buku saya Akidah 50. Sifat 20 itu dalil-dalilnya lengkap di situ. Dalil Al-Qur'an, hadis, ijma, kemudian dalil-dalil akli. Kalau itu dikuasai, disampaikan pada orang, insya Allah akan membuat mantap. Coba hubungi YTWU itu biar punya buku itu. Entah gratis atau bayar itu. Hah? Bayar ya. Saya tidak tahu soalnya. Insyaallah lah kalau ke Riau ini sering. Insyaallah. Baik Kiai, satu lagi pertanyaan. Wahabi menuduh kafir ahlus sunnah karena mentakwil. Bukankah takwil adalah metode pemahaman sesuai gramatika bahasa Arab Kiai? Wahabi itu dengan tauhid asma wa sifatnya mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil. Dengan tauhid rububiyah uluhiyahnya mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dan bertabarruk. Ya, Wahabi itu memang kerjanya mengkafirkan orang memang. Kalau gak mengkafirkan ya bukan Wahabi namanya. Dan semua aliran sesat itu kerjanya mengkafirkan. Syiah mengkafirkan golongan-golongan di luar Syiah. Khawarij mengkafirkan golongan-golongan di luar Khawarij. Mu'tazilah mengkafirkan orang-orang di luar Mu'tazilah, apalagi Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling moderat, netral. Gimana? Para ulama Ahlus Sunnah semuanya mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak punya konsep mengkafirkan seseorang yang masih ahlul qiblah, artinya masih diakui keislamannya. Walaupun dia Khawarij, Wahabi, Syiah, HTI gak dikafirkan. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi ya mengkafirkan. Wahabi ini sebenarnya mengkafirkan bukan hanya kepada kita. Sesama Wahabinya saling mengkafirkan. Itu sesama Wahabinya. Kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan kelompoknya almarhum Ustadz Ja'far Umar Thalib, sama-sama Wahabi, saling mengkafirkan. Lama-lama gak puas mengkafirkan lawan kelompoknya. Murid-muridnya Ustadz Ja'far Umar Thalib mengkafirkan gurunya Ustadz Ja'far, dikafirkan. Lama-lama belum puas mengkafirkan gurunya, pecah lagi. Sesama mantan murid-muridnya pecah, saling mengkafirkan. Itu Wahabi.
Aliran sesat itu keras saudara, hatinya keras. Karena keras, sesama kelompok ini saling mengkafirkan. Yang dikafirkan oleh Wahabi bukan cuma kita, sesama Wahabinya sama saja saling dikafirkan. Cuma ya kalau kita ya sudah dulu dikafirkan sama mereka. Kalau Wahabi ini sesuai dengan perkembangan dan kepentingan itu Wahabi. Entah di Riau ini pecah apa enggak Wahabinya? Pecah juga ya? Ya pecah juga. Dan biasanya itu bukan perbedaan pendapat, tapi soal pendapatan itu.